اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada ucapan penulis terkait dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Dan seperti yang telah kami terangkan bahwasanya pembahasan Al-Quran adalah kalamullah, dia adalah firman Allah. Ini adalah pembahasan yang besar, yang menyimpang di dalamnya banyak kelompok-kelompok sempalan yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah, Syiah Rafidah dan selainnya. Padahal dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah itu sangat banyak diterangkan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh berkata Al-Quran adalah makhluk. Bahkan menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang berkata Al-Quran adalah makhluk, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ini pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dan juga Al-Imam Al-Lalaka'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, di mana Imam Syafi'i berkata Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah, ghairu makhluk, dan dia bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang berkata Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Iya. Ini hukum kafir di sini ala sabilil umum, secara umum. Walaupun kalau orang per orangnya, ini tentunya tidak dikafirkan sampai tegak padanya hujjah, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Quran itu tanziluhu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah, dan penetapan Quran itu diturunkan, itu nasnya di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Hamim
tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Hamim, diturunkannya Al-Quran itu dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam suratul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam yang diberkahi. Ini dalil-dalil dan masih banyak lagi menunjukkan bahwa Quran itu tanzilun minallah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihir ruhul amin. Quran itu turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika, diturunkan ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang terang. Nah, ini jelas sekali bahwa Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan dari sisi Allah. Nah, sebagian orang menolak hal ini. Mereka katakan Quran makhluk, Quran itu tidak diturunkan, padahal dalil-dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah nuruhu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Quran itu disifatkan dengan cahaya, nurun minallah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Quran itu cahaya yang dengannya kami memberi hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Quran juga disebut dengan ruh. Allah berfirman, auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ruh di sini maksudnya adalah Quran. Kenapa disebutkan Quran itu sebagai ruh? Karena hati itu hidup dengannya. Ini maksudnya dengan Al-Quran, maka hati-hati manusia yang tadinya mati menjadi hidup. Sebagaimana badan bisa hidup dengan adanya ruh, maka Al-Quran adalah ruh bagi hati-hati manusia yang akan menghidupkan hati-hati mereka. Nah, dan Quran juga disifatkan dengan hudan, dengan petunjuk, tazkiratan sebagai peringatan, wa mau'izatan sebagai pemberi nasihat, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan di sini Al-Imamul Barbahari mensifatkan Quran sebagai tanzil, diturunkan dari Allah, dan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Nah, demikianlah yang dinyatakan oleh para ulama, ya. Dan beliau katakan di sini, wal mira'u fihi kufrun, dan berbantah-bantahan, berdebat di dalam hal ini adalah kekufuran. Iya. Al-mira', perdebatan, berbantah-bantahan di dalam urusan ini adalah kekufuran. Ini kalau misalnya berdebat Quran itu apakah makhluk atau bukan makhluk, kemudian diragukan padanya, lalu tidak dikatakan saya tidak tahu apakah ini Quran atau bukan. Nah, ini tidak boleh. Karena seseorang kalau mau berdialog, berdiskusi, itu dalam perkara-perkara yang memang di situ ada ijtihad di dalamnya. Tapi kalau dalam perkara-perkara pasti, apalagi dalam usul akidah, ini tidak ada perdebatan. Orang yang mengingkarinya, maka dia berada dalam kesalahan. Karena di dalam akidah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berselisih.
Mereka berselisih dalam perkara furu', dalam perkara fikih, dalam perkara-perkara yang memang di situ ada letak ijtihad di dalamnya. Tetapi kalau dalam perkara akidah, maka yang berbicara adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dikembalikan kepada pendapat masing-masing kelompok, bukan. Tetapi dikembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian perselisihkan di dalam suatu perkara, maka hukumnya kembali kepada Allah. Hukumnya kembali kepada Allah di dalam Al-Quran dan kepada Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, maka dipegang apa yang sesuai dengan dalil dan ditolak apa yang menyelisihi dalil dari Al-Quran ataukah sunnah. Nah, demikianlah yang ditetapkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, dan datang dalam sebuah hadis, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan selainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang Al-Qur'an adalah kekufuran. Karena Quran itu jelas, tidak boleh diragukan. Orang yang berdebat berarti meragukan Al-Quran. Nah, dan ini bisa menjatuhkan penyimpangan di dalam hati seseorang dan akan menjatuhkan kebid'ahan dan fitnah di dalam hati seseorang. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqatan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Dalam surat Ghafir ayat 35. Allah berfirman, orang-orang yang berjidal, berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa bukti yang datang kepada mereka, maka sangat besar kemurkaan di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman terhadap hal tersebut. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong lagi berbuat sewenang-wenang. Nah, dan ulama menegaskan bahwa berdebat tentang Al-Quran, ya, ini terkadang hukumnya kufur besar dan terkadang kufur kecil. Ya, terkadang hukumnya kufur besar dan terkadang hukumnya kufur kecil. Kalau dia berdebat tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Allah dalam bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat yang ditunjukkan padanya, maka ini sama saja dengan mengingkari ayat-ayat Allah, dan mengingkari ayat-ayat Allah adalah kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau perdebatannya bersama iman, ya, yang dibawa dari hal tersebut tidak mengingkari Al-Quran, ya, tidak sampai mengingkari ayat-ayat di dalam kitabullah, namun muncul di dalam dirinya ada keraguan tentang hal tersebut, tapi tidak sampai taraf mengingkari ayat-ayat Al-Quran, hanya ada syubhat di kepalanya, maka yang seperti ini kufrun asghar, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Quran itu turun dari sisi Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Quran ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Sebab Allah berbicara dengannya, dan ahlu sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara dengan sebenar-benarnya, ya, Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, dan pastinya tidak serupa dengan makhluk. Pastinya tidak serupa dengan makhluk. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini kita berpindah kepada penyebutan keyakinan yang lain dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah.
Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah, dan beriman dengan ru'yah, yaitu memandang wajahnya Allah pada hari kiamat. Yarawnallaha azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim, di mana mereka akan melihat Allah azza wa jalla dengan mata kepala mereka sendiri. Yani penglihatan langsung, bukan penglihatan maknawi atau penglihatan dengan batin, tidak, tapi melihat dengan sebenar-benarnya. Makanya beliau sebutkan bi'ayuni ru'usihim, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Siapa yang dia lihat? Allahu Rabbul Alamin. Wa huwa yuhasibuhum, dan Allah akan menghisap amal-amal mereka bila hajibin wala tarjuman, tanpa ada tirai yang menghalangi dan tanpa ada seorang pun penterjemah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari penyebutan akidah yang lain, dari akidah yang ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah, yaitu tentang ru'yatullah. Orang-orang yang beriman kelak akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan ini dari permasalahan akidah yang sangat penting. Isbat, penetapan bahwa orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat dengan mata kepala mereka secara langsung, bukan mata batin, bukan maknawi, tetapi hakiki. Nah, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, dan sebagaimana mereka melihat matahari di siang bolong tanpa ada awan yang menghalanginya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits yang sampai mencapai derajat mutawatir. Sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Secara makna itu sangat banyak. Fi isbati ru'yatil mu'minina li rabbihim, menetapkan semuanya bahwa orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Ifrah, beliau menyebutkan dalil-dalil dan hadits-hadits yang sangat banyak tentang masalah ini. Dan beliau berluas-luas di dalam menyebutkan sanad-sanadnya yang dia mencapai derajat mutawatir, penetapan bahwa orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka Allahu Rabbul Alamin di hari kiamat nanti. Nah, akidah ini diselisih oleh kelompok yang menyimpang dalam hal ini dari kalangan Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan mereka yang menafikan ru'yah. Kata mereka apa? Tidak ada ru'yah, itu tidak ada. Orang-orang beriman tidak akan melihat kepada Allah, tidak. Ini kesesatan. Terlalu banyak dalil-dalil yang menetapkan bahwa orang beriman kelak melihat wajahnya Allah. Dan itu ditetapkan. Dalilnya yang pertama di dalam surat Yunus ayat 26. Ini dalil bahwa orang-orang beriman kelak akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, baginya surga Allah wa ziyadah, dan ada tambahan lagi. Jadi orang-orang yang berbuat kebajikan bukan hanya dapat surga. Di dalam ayat ini dikatakan surga dia dapat dan ada tambahannya lagi. Apa tambahannya itu? Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, melihat kepada wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib radhiyallahu an. Kita bacakan lafaz hadisnya. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada penghuni surga tatkala itu, turiduna syai'an azidukum,
wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan kenikmatan lagi? Fayaquluna, maka penghuni surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, wahai Tuhan kami, bukankah kamu telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Tambahan apa lagi wahai Tuhan kami? Ini ucapan penghuni surga. Maka apa yang terjadi? Fayakshiful hijab, maka tersingkaplah hijab, tirai yang membatasi. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jal. Maka terlihatlah wajah Allah, maka tidak ada suatu pemberian yang lebih mereka cintai ketimbang atau melebihi nikmat memandang kepada wajah Tuhan mereka. Jadi ternyata memandang wajah Allah ini dari nikmat di dalam surga yang paling nikmat. Disebutkan dalam hadits ini, tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai melebihi tatkala mereka diberikan nikmat memandang kepada wajahnya Allah. Nah, summa tala hadhil ayah, kemudian Nabi pun membacakan ayat ini, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan baginya surga dan ada tambahan. Tambahan maksudnya memandang kepada wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil yang lain, kalau tadi dalam surat Yunus ayat 26, kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bahwa nanti orang-orang beriman akan melihat wajahnya Allah secara hakiki, dalam surat Qaf ayat 35. Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah berfirman, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan mereka akan dapatkan di dalam surga itu. Waladaina mazid, dan di sisi kami masih ada tambahan. Tambahan di sini lagi-lagi adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, memandang kepada wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, telah datang hal tersebut dalam hadis Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya, Al-Bazzar di dalam musnadnya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan selain mereka, dan haditsnya disahihkan oleh Ad-Diya Al-Maqdisi di dalam Al-Ahadits Al-Mukhtarah, sehingga tidak ada keraguan di dalam hal ini. Kemudian dalil yang ketiga tentang keyakinan bahwa orang-orang beriman kelak akan melihat kepada wajah Allah dengan mata kepala mereka sendiri, bukan dengan mata batin. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Allah berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah manusia pada hari itu, orang-orang yang beriman berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka memandang. Lihat, ini sangat jelas. Kepada Tuhan mereka memandang. Sebagian orang-orang yang tidak menerima bahwa Allah itu dilihat pada hari kiamat, mereka mengatakan nazirah di sini bukan melihat, tetapi menunggu. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, mereka menunggu Tuhan mereka. Nah, ini tidak sesuai dengan penafsiran ulama ussalaf dan bertentangan dengan kaidah bahasa. Ya, kata an-nazar, nadhirah kalau dimutaaddikan dengan huruf ila dalam bahasa Arab itu bermakna nazar, artinya melihat, bukan menunggu. Memang di dalam bahasa Arab an-nazar terkadang bisa bermakna menunggu, makanya intizar itu diartikan menunggu. Tetapi kalau dimutaaddikan dengan huruf ila, maka tidak ada maknanya kecuali melihat dengan mata kepala, bukan dengan mata batin. Nah, dan ini juga sesuai dengan konteks ayat,
Karena di dalam ayat dikatakan wajah-wajah orang berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Naam. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka orang-orang yang beriman merasakan kenikmatan yang luar biasa tatkala memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ayat yang keempat yang menunjukkan bahwa Allah kelak akan dilihat pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat akan terhijabi. Mereka tidak bisa melihat kepada Tuhan mereka. Orang-orang kafir, kata Allah, tidak bisa melihat kepada Tuhan mereka. Ayat ini, kata ulama, menunjukkan bahwa kalau orang kafir tidak bisa dan terhalangi mereka dari melihat wajah Allah, ini dalil, kata ulama, bahwa orang beriman justru akan diberikan oleh Allah kenikmatan melihat kepada wajah Allah. Yang tidak bisa melihat adalah orang kafir, karena mereka memang berdosa dan dimasukkan ke dalam neraka, dan di neraka mereka tidak akan melihat kepada Tuhan mereka. Nah, maka ini dalil juga, walaupun secara pemahaman bahwa orang-orang yang beriman kelak ya akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini disebabkan mereka dahulu orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah tatkala di dunia dalam keadaan mereka tidak melihat Allah. Mereka hanya bersandar dengan al-barahin, bukti-bukti akan keberadaan Allah. Lalu mereka beriman dengan Allah. Mereka benarkan para utusan Allah. Mereka benarkan Allah, beriman dengan Allah dalam keadaan mereka belum melihat Allah di dunia. Maka Allah muliakan mereka di dalam surga kelak dengan memandang dengan mata kepala mereka kepada Allahu Rabbul Alamin. Tatkala mereka beriman kepada Allah di dunia, maka Allah balas dengan kelak Allah akan melihat, Allah akan perlihatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman. Ini sebagai balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagian mereka yang menolak tentang akidah ini, mereka memunculkan syubhat seperti yang dipegang oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat, sekalipun di akhirat. Kenapa? Karena ada di dalam Quran, Allah berfirman kepada Nabi Musa, lan tarani, wahai Musa, kau tak bisa melihat aku. Itu kan dalilnya dalam Quran juga. Ini kisah ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, sangat masyhur kisahnya, disebutkan dalam Quran. Iya, di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah bercerita, walamma jaa Musa limiqatina, tatkala Musa datang di tempat yang telah kami janjikan kepadanya, wa kallamahu rabbuhu, dan ia atau Rabbnya berbicara kepadanya, qala rabbi arini anzur ilaik. Maka Musa berkata, memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku dirimu, anzur ilaik, agar aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani, wahai Musa, kau tak bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihat kepada gunung itu. Fa inistaqarra, kalau dia masih ada makanahu di tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau akan melihat aku. Kata orang-orang itu yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, nah ini kan dalil Allah itu tidak bisa dilihat. Maka kita jawab, kita katakan, na'am, Allah memang tak bisa dilihat di dunia. Ini kan Nabi Musa meminta agar Allah memperlihatkan diri di mana? Di dunia. Memang Ahlus Sunnah sepakat Allah tak mungkin bisa dilihat di dunia. Sepakat ulama Ahlus Sunnah bahwasanya
Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Nah, karena Musa memang memintanya untuk melihat di dunia, maka Allah mengatakan lan tarani. Engkau wahai Musa tak bisa melihatku di dunia. Makanya dibahasakan dengan lan tarani. Lan di sini dalam bahasa Arab la yaqtadi at-ta'bid, tidak menafikan selama-lamanya. Nah, kalau mereka yang menolak tadi, mereka katakan ini penafian selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita katakan tidak. Lan itu dalam bahasa Arab itu nafyun muaqqat, penafian yang sementara. Di dunia sementara ini kau tak bisa lihat. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, sebagaimana yang ditetapkan oleh oleh pakar bahasa Ibnu Malik dalam Kafiyah Syafiyah dalam Nahu, katanya apa? Wa man yaron nafya bilan mu'abbada faqul hurdud wasiwahu fa'duda. Siapa yang memandang bahwa lan itu menafikan selama-lamanya, ini ucapannya dibuang, ditolak, kata Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Lan itu tidak mengharuskan menafikan, meniadakan selama-lamanya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang Yahudi ketika Allah berfirman fatamannaul maut, mintalah kematian in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Kemudian Allah katakan apa? Walan yatamannauhu abada. Allah katakan lan di situ. Mereka tidak akan berharap, berkeinginan untuk mati selama-lamanya. Nah, di sini Allah nafikan kan dengan lan. Tapi apakah ternyata hal tersebut berlaku sampai di akhirat? Ternyata tidak. Di akhirat orang-orang Yahudi yang diazab, ya, mereka minta agar dimatikan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa nadau ya Malik. Orang-orang kafir itu berkata, wahai Malik, penjaga malaikat, penjaga pintu neraka, malaikat penjaga pintu neraka. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Nah, mereka minta dimatikan, padahal di dunia mereka tidak mau. Nah, ini menunjukkan bahwa lan di situ bukan penafian selama-lamanya. Nah, ini sesuai dengan bahasa Arab. Dan yang dimaksud dengan engkau tidak bisa melihatku itu di dunia. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat walaupun di akhirat. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran katanya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Katanya apa? Mata-mata tidak akan bisa menjangkau Allah, sementara Allah yang menjangkau mata-mata dan pandangan-pandangan itu. Kata mereka, lihat di dalam ayat ini Allah nafikan ya ru'yah. Nah, padahal yang dinafikan bukan ru'yah, bukan melihat, tetapi apa? Meliputi. Idrak itu meliputi. Yani Allah nafikan kalian tidak bisa melihat Allah dengan keseluruhan, peliputan, enggak. Adapun ru'yahnya tetap ditetapkan. Allah tidak mengatakan ya la tarahul absar, mata-mata tidak bisa melihat Allah, enggak. Tetapi la tudrikuhu, mata-mata tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya. Maksudnya meliputi ya sesuatu kalau dilihat itu terkadang jangankan Allah Subhanahu wa taala, di dunia saja kita melihat, misalnya saya lihat handphone ini, saya lihat bagian depannya saja, atau di sini bagian belakangnya, bagian depannya saya tidak lihat. Tapi dikatakan ru'yah, saya melihat handphone. Tetapi apakah saya meliputi semua sisinya saya lihat? Jawabnya tidak. Demikianlah idrak itu seperti itu. Jadi yang dinafikan oleh Allah, kalian ketika melihat Allah tidak bisa meliput, mata kalian tidak bisa meliputi semua Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Nah, tetapi kalian betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tambahan nikmat dari Allah. Nah, sebagian orang-orang yang menolak hal ini, mereka katakan apa? Oh, tidak mungkin Allah dilihat. Kalau begitu dilihat berarti Allah dong bertempat. Berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, itu kan khayalan mereka. Nah,
Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara Ahlus Sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk justru menolak hal-hal yang seperti ini. Makanya kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah ditetapkan, dilihat, kemudian langsung kita katakan Allah serupa dengan makhluk. Ini yang seperti ini ya adalah perkara yang diingkari oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini sementara yang bisa kami paparkan, insyaallah taala akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.